Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 423, Penjahat 1. Alam Surgawi, Sekte Penjinak Binatang. Sosok Xiao En perlahan muncul di depan gerbang gunung. Xiao Changtian dan yang lainnya ada di belakangnya. Ketika dia sampai di pintu batu, Xiao Changtian melihat 3 kata tertulis di sana. Sekte Binatang Kekaisaran. Kedengarannya seperti sekte budidaya. Mungkinkah lelaki tua ini ingin membawanya ke sekte budidaya? Dia juga pergi ke sekte matahari besar. Pintu batu ini tampak seperti sekte budidaya. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Xiao En. Orang tua, tempat apa ini? Xiao En tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dengan kekuatan senior, bukankah ini menanyakan hal yang sudah jelas? Namun, Xiao En sepertinya memikirkan sesuatu dan menanggapi Xiao Changtian. Senior Simu, ini adalah rumah I. Sepertinya senior akan mengingatkannya apa yang harus dia lakukan nanti. Mendengar perkataan Xiao En, Xiao Changtian memutar matanya. Dia mengira itu adalah sekte budidaya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah rumah lelaki tua ini. Orang tua ini benar-benar lebih konyol daripada orang-orang sebelumnya. Lupakan pembicaraan sebelumnya, lelaki tua ini bahkan langsung mendirikan gerbang gunung. Melihat orang tua itu, mungkin tidak ada orang di dalam. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Xiao En. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk memimpin. Xiao En mendengar perkataan Xiao Changtian dan tersenyum padanya. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang kepada Xiao Changtian. Setelah memasuki gerbang binatang kekaisaran dan melewati koridor, mereka tiba di sebuah alun-alun. Saat ini, tidak ada seorang pun di alun-alun, tetapi ada cukup banyak burung dan binatang. Seperti yang diharapkan, itu persis seperti yang dia duga. Tidak ada seorang pun di sekte ini sama sekali. Itu hampir menjadi dunia binatang. Pada saat ini, para murid sekolah binatang kekaisaran yang berdiri di alun-alun juga tercengang. Baru saja, mereka tiba-tiba merasakan tekanan turun ke tubuh mereka. Kemudian, mereka secara otomatis memasuki bentuk binatangnya. Satu demi satu, mereka berubah menjadi binatang buas. Pada saat ini, kelompok murid juga mulai berkomunikasi satu sama lain. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba dipaksa menjadi wujud binatang? Seorang murid dari Imperial Beast Sekte bertanya kepada yang lain perlahan, nadanya dipenuhi kebingungan. Seperti yang Anda lihat, Master Sekte sedang berjalan ke arah kami. Saya pikir Master Sekte telah mengembangkan beberapa teknik aneh dan tidak berhenti sekarang. Saat dia berbicara, seorang murid sekolah binatang kekaisaran yang telah berubah menjadi semut juga melihat ke arah Master Sekte. Ketika murid lain dari Sekte Binatang Kekaisaran mendengar kata-kata murid ini, mereka perlahan menganggukkan kepala. Itu masuk akal. Hanya Master Sekte yang memiliki kekuatan seperti itu. Ya, Master Sekte sedang berjalan ke sana sekarang. Tampaknya tekanannya terus berlanjut. Tubuh kita akan segera diangkat. Xiao En dan Xiao Changtian tiba di alun-alun dan melihat sekelompok murid. Xiao En memandang Xiao Changtian dengan ketakutan di matanya. Senior ini telah menekan semua muridnya hingga jatuh ke tanah. Ini adalah peringatan baginya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan pemikiran ini, Xiao En perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Mendengar perkataan Xiao En, Xiao Changtian melambaikan tangannya. Pergi-pergi. Lalu, dia duduk di alun-alun. Orang tua ini datang ke sektenya untuk melakukan beberapa hal aneh. Dia tidak terburu-buru. Melihat Xiao Changtian duduk, Chu Yiren berjalan perlahan dan duduk di sampingnya. Yiren, apa kamu tahu persis lokasi sendok yang kamu sebutkan? Dalam perjalanan ke sini, Chu Yiren telah memberitahunya lokasi umumnya. Dia tidak mengatakan di mana tepatnya. Senior, saya tidak ingat persis di mana letaknya, tapi pasti dekat. Chu Yiren melihat sekeliling dan berpikir sejenak sebelum menjawab Xiao Changtian. Saat Xiao Changtian dan Chu Yiren sedang mengobrol, murid-murid sekolah binatang kerajaan di alun-alun juga gempar. Siapakah dua orang ini? Mereka tidak terlihat seperti murid dari Sekte Binatang Kekaisaran kita. Mereka benar-benar tidak terlihat seperti mereka, tapi penjaga gerbang cukup menghormatinya. Mereka sekarang, mungkinkah mereka teman lama penjaga gerbang?
Bagaimana bisa menjadi teman lama? Pernahkah Anda melihat seorang teman lama duduk di alun-alun? Untuk sesaat, para murid sekolah binatang kekaisaran di alun-alun juga berbicara secara bersamaan. Saat ini, Xiao Tao sedang bosan. Ia melihat hewan-hewan kecil di alun-alun tampak sangat aktif. Dia dengan santai meraih seekor kelinci di sampingnya. Tangannya membelai tubuhnya. Lalu, dia perlahan berkata, "Orang tua ini sangat menarik. Sekte yang dia dirikan telah menjadi surga bagi hewan." Di tangan Xiao Changtian, kelinci juga merasakan tekanan kuat turun ke tubuhnya. Dia tidak mampu mengemukakan pemikiran perlawanan. Bahkan gerakan paling dasar dari tubuhnya pun sangat sulit. Hewan-hewan kecil ini cukup patuh. Xiao Changtian memandangi kelinci kecil di tangannya dan berkata perlahan. Kemudian, Xiao Changtian perlahan meletakkannya kembali ke tanah. Bagaimana itu? Seberapa kuat orang ini? Kelinci ditempatkan dan dikelilingi oleh murid-murid lain dari sekolah binatang kekaisaran. Orang ini adalah Holigan. Kelinci kembali ke alun-alun saat ini, juga marah dan frustrasi. Saat dia berada di tangan Xiao Changtian barusan, dia masih sedikit takut ketika ditekan oleh tekanan. Setelah itu, Xiao Changtian justru membelai dadanya. Benar-benar tidak tahu malu. Holigan. Ketika murid-murid lain dari sekolah binatang kekaisaran mendengar kata-kata kelinci, mereka juga sedikit bingung. Mereka ingin Rabbit menguji kekuatan orang ini, bukan karakternya. Saat kelinci berbicara, Xiao Changtian perlahan menoleh. Saat ini, semua orang bubar. Situasi kekuatan manusia saat ini masih belum diketahui. Setelah Master Sekte pergi, tekanan pada tubuh mereka belum hilang. Mungkin orang ini ada di baliknya. Setelah Xiao En meninggalkan kamar Xiao Changtian, dia terbang menuju kamar Ye Tian. Sekarang, dia hanya ingin menangkap Ye Tian dan memohon pada Xiao Changtian untuk melepaskan elang hitamnya. Awalnya, dia ingin menjadikan Ye Tian putra suci dan perlahan mengamatinya. Lagi pula, mustahil baginya untuk tidak memiliki rahasia ketika dia memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa bulan di sekte tersebut. Tetapi meskipun tubuh Ye Tian sedikit aneh, demi tunggangannya, dia tidak peduli. Pada saat yang sama, Ye Tian juga bergegas ke Imperial Beast Sect. Menemukannya, Xiao En melayang di udara, menatap Ye Tian, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Menjangkau, telapak tangan yang seluruhnya terbuat dari truki terbang menuju Ye Tian. Ye Tian, yang sedang berlari di sepanjang jalan, juga merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Bab 424, Tuan Ye Tian, 1. Gerbang Binatang Kekaisaran. Saat Ye Tian berjalan, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia mendongak dan melihat telapak tangan Sean menghampirinya. Sekte Master, teriak Sean. Kemudian, dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah tertutup sepenuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, selamatkan aku. Ye Tian memandang Xiao En di udara dan berpikir sendiri. Mendesah. Ye Tian dan Xiao En mendengar desahan. Setelah itu, rantai biru sedingin es terbang dari jari Ye Tian. Itu secara langsung mematahkan ikatan yang dipasang Xiao En pada Ye Tian. Hahaha, murid-muridku bukanlah orang yang bisa kamu hadapi. Pada saat ini, bayangan putih perlahan muncul di belakang Ye Tian. Pria misterius itu memiliki rambut putih panjang dan janggut yang sangat panjang. Saya selalu merasa anak ini menyembunyikan rahasia. Saya tidak berharap dia menjadi jiwa yang tersisa. Xiao En berdiri di udara, matanya menyipit saat dia melihat bayangan itu. Meskipun itu hanya sisa jiwa, itu cukup untuk berurusan denganmu. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu menyerang. Saat bayangan itu mendengar perkataan Sean, dia mengelus jenggotnya dan berkata perlahan pada Sean. Saat Sean mendengar perkataan hantu itu, dia pun mengayunkan telapak tangannya. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Kata-kata pria misterius itu mengingatkan Xiao En dan Xiao Changtian untuk menunggu di alun-alun. Jika terlambat, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan elang hitamnya. Telapak tangan Xiao En yang marah, dipenuhi kekuatan Kaisar Dewa, perlahan menyerang ke arah Ye Tian. Ye Tian melihat cetakan telapak tangan di udara dan berkata kepada bayangan di sampingnya. Tuan, apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir. Di alam surgawi, tidak banyak hal yang ditakuti oleh guru. Kalau dulu, sampah seperti ini akan ditangani oleh guru dalam hitungan menit. Saat dia berbicara, aura kuat keluar dari tubuh pria misterius itu.
Apa itu? Kaisar yang saleh. Sean berseru kaget saat bayangan itu melepaskan auranya. Aura yang ditampilkan sosok ilusi itu sebenarnya setara dengannya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah sisa jiwa sekarang. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia di puncaknya. Memikirkan hal ini, Sean merasa tidak nyaman. Hari ini, dia benar-benar menginjak kotoran anjing. Pertama, dia bertemu Xiao Changtian dan elang hitamnya dibawa pergi. Sekarang, dia telah bertemu dengan sisa jiwa lainnya dengan aura yang mirip dengannya. Hanya ini, kamu juga ingin punya ide tentang muridku. Bayangan itu menyebarkan jejak telapak tangan Xiao En dan berteriak pada Xiao En. Ye Tian melihat sikap gurunya yang mengesankan dan wajahnya dipenuhi dengan fanatisme. Di udara, Sean menatap bayangan itu. Melalui serangan probing barusan, Sean juga memahami bahwa tanpa Black Eagle, mustahil baginya untuk mengalahkan orang ini. Dengan pemikiran itu, Sean berteriak pada bayangan itu. Ye Tian membunuh sesama murid dan melanggar aturan Sekte Binatang Kekaisaran. Aku harus membawanya kembali. Saya harap senior ini dapat membantu saya dalam hal ini. Saat dia berbicara, sehelai rumput muncul di tangan Sean. Rerumputan hijau menari tertiup angin. Rumput Lingxi. Ye Tian berseru saat melihat rumput di tangan Xiao En. Ini tidak lain adalah rumput Lingxi yang ingin dia curi. Alasan mengapa gurunya membimbingnya ke Sekte Binatang Kekaisaran saat itu juga karena rumput Lingxi. Pada saat ini, Ye Tian juga menoleh untuk melihat bayangan itu. Dia tidak begitu percaya diri. Dia juga takut pria misterius itu akan menyerahkannya secara langsung. Hahaha. Saat bayangan itu mendengar perkataan Sean, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik untuk melihat Ye Tian di belakangnya, dan tubuhnya bergetar. Murid, bagaimana menurutmu? Ye Tian dengan cepat menunjuk ke arah Xiao En dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak mendiskusikan kesepakatan dengan tuanku? Kata yang bagus. Pria ilusi itu bertepuk tangan puas. Murid saya berkata bahwa Anda tidak layak berdagang dengan saya. Oleh karena itu, saya sendiri yang akan menjual barang ini. Begitu dia selesai berbicara, bayangan itu sekali lagi memadatkan rantai energi sejati dan menyerang Xiao En. Melihat bujukannya gagal, Xiao En pun terbang menuju alun-alun tempat Xiao Changtian berada. Melihat Xiao En pergi, pria misterius itu melambaikan lengan bajunya dan mengejarnya bersama Ye Tian. Karena kamu memaksaku untuk bergerak, jangan lari. Dia belum pernah melihat elang hitam sejak tadi. Ini berarti sesuatu pasti telah terjadi pada Black Eagle. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Sean dan mengambil kendali Sekte Binatang Kekaisaran. Dua aliran cahaya terbang melewati Imperial Beast Gate. Xiao En ada di depan, bayangan memimpin Ye Tian di belakang. Tatapan Xiao En menyapu Xiao Changtian di bawah dan dia menghela nafas lega. Kemudian, ia terbang ke arahnya. Xiao Changtian melihat Xiao En terengah-engah dan berjalan ke arahnya. Pak Tua, ada apa? Xiao En merasakan Xiao Changtian menekan punggungnya, dan dia terkejut. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia segera menjawab. Senior, aku dikejar. Mendengar perkataan Xiao En, Xiao Changtian perlahan melihat ke depan. Tangan Xiao Changtian meninggalkan punggung Xiao En, dan Xiao En menghela nafas lega. Senior telah menekan tangannya di punggungnya, jadi dia tidak melihat Ye Tian dan ingin membunuhnya. Saat ini, bayangan dan Ye Tian mendarat di depan Xiao Changtian. Melihat Ye Tian tiba-tiba muncul di hadapannya, Xiao Changtian perlahan berkata pada Xiao En. Xiao En melihat Xiao Changtian menunjuk ke arah Ye Tian dan mengangguk. Pada saat itu, bayangan itu melihat Sean berlari ke sisi manusia, dan tatapannya menjadi agak waspada. Ye Tian, orang ini bukan dari School of Imperial Beasts. Hati-hati. Sosok ilusi itu berdiri di depan Ye Tian, berbicara kepadanya secara telepati. Ye Tian menoleh ke Xiao Changtian. Namun, Xiao Changtian tidak memiliki aura sama sekali. Tuan, jangan khawatir. Xiao En itu hanya berusaha menjadi misterius. Aku akan membunuh makhluk fana itu. Bunuh dia. Xiao Changtian juga tercengang dengan kata-kata Ye Tian. Pantas saja lelaki tua ini terengah-engah. Dia dikejar oleh orang ini. Musuhmu. Xiao Changtian menunjuk ke arah Ye Tian dan berbicara perlahan. Tidak, dia adalah orang suci saat ini. Anak suci. Putra suci dari sekte yang didirikan oleh orang tua itu. Sepertinya lelaki tua ini seharusnya memperlakukannya dengan baik.
Tidak apa-apa jika orang ini tidak membalas kebaikannya, tapi dia malah ingin membunuh orang tua itu. Ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Karena orang ini bisa datang ke sini untuk menjadi putra suci, dia seharusnya menjadi manusia fana seperti dia. Dia akan memberi pelajaran pada orang tua itu. Tidak peduli apapun, dia juga seorang seniman bela diri. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengendurkan ototnya dan berjalan ke arah Ye Tian. Bab 425, Penjagaan Ketat 1. Gerbang Binatang Kekaisaran. Xiao Changtian perlahan mendekati Ye Tian. Ye Tian memandang Xiao Changtian, senyum dingin di wajahnya. Manusia fana bertindak dengan sangat baik. Dia takut kehilangan nyawanya jika terus berpura-pura. Dengan pemikiran ini, Ye Tian juga bangkit dari tanah dan meninju Xiao Changtian. Seorang manusia biasa berani menjadi sombong. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tinju pembelah gunung. Ye Tian mengepalkan tangannya dan langsung muncul di depan Xiao Changtian. Sifat membunuh anak ini sangat berat. Xiao Changtian memandang Ye Tian dan menghela nafas dalam hati. Namun, rasanya masih terlalu empuk. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengangkat tangannya dan meraih tinju Ye Tian. Bagaimana ini mungkin? Ye Tian menyaksikan Xiao Changtian dengan mudah meniadakan serangannya. Tangannya masih dipegang oleh pihak lain, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Hatinya bergetar. Setelah mencoba beberapa kali, dia pun melihat hantu di belakangnya. Saat ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Ye Tian. Biarkan aku memberimu pelajaran atas nama tuanmu. Beraninya kamu. Melihat tindakan Xiao Changtian, bayangan di sampingnya pun berteriak. Muridku bukanlah giliran orang lain untuk memberinya pelajaran. Saat dia berbicara, bayangan itu juga ingin menyerang Xiao Changtian. Meskipun Xiao Changtian bertingkah aneh, dia menamparkan muridnya sendiri di depan umum. Ini adalah sebuah provokasi. Pada saat ini, pria misterius itu melemparkan beberapa rantai ke arah Xiao Changtian. Arogan, sosok ilusi itu melihat bahwa Xiao Changtian mengabaikannya dan langsung menjatuhkan Ye Tian ke tanah. Dia berteriak dengan marah dan rantai itu sampai ke sisi Xiao Changtian. Itu langsung melewati tubuh Xiao Changtian. Senior. Melihat Xiao Changtian tidak membuat pertahanan apapun, Chu Yiren, yang sedang duduk di alun-alun, berkata. Apakah ada sesuatu? Mendengar suara Chu Yiren, Xiao Changtian juga menoleh dan berkata perlahan padanya. Tidak. Melihat Xiao Changtian sama sekali tidak terluka, Chu Yiren melambaikan tangannya. Pada saat ini, pria misterius itu memandang Xiao Changtian, dan sedikit kepanikan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Tidak mungkin. Dia jelas baru saja melewati rantai itu. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Lagi, melihat Xiao Changtian memberi pelajaran pada Ye Tian, aura pria misterius itu semakin kuat. Apakah kamu tahu? Di masa depan, kamu harus menghormati guru dan orang yang lebih tua. Apakah kamu mendengarku? Xiao Changtian memandang Ye Tian, yang terbaring di tanah, dan berkata perlahan. Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran. Ye Tian melihat gurunya menggunakan teknik yang lebih kuat dan perlahan merespons Xiao Changtian. Baiklah, ini sulit untuk dipecahkan. Mendengar perkataan Ye Tian, Xiao Changtian sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Di sisi lain, Chu Xiaoshan dan murid-murid sekolah kekaisaran. Binatang buas di alun-alun berdiri di samping. Ini adalah perselisihan Ye Tian dan Xiao Changtian. Mereka semua gemetar. Orang macam apa ini? Chu Xiaoshan juga sangat tersentuh. Senior memang ada di sini untuk membantunya membalas dendam. Memeluk pahanya adalah pilihan yang tepat. Dengan pemikiran itu, Chu Xiaoshan mengusap wajahnya ke Chu Yiren. Mati. Pria misterius itu melihat Xiao Changtian mengabaikannya sepanjang waktu. Dia bahkan tidak menghentikannya saat dia menggunakan jurus pamungkasnya. Sepertinya dia tidak menatap matanya sama sekali. Xiao Changtian menatap Ye Tian, yang sedang melihat ke arah tertentu. Dia juga menunjuk ke arah hantu itu. Apakah ada orang di sana? Sangat berguna untuk melihatnya. Dia harus memikirkan kesalahannya. Di mata Xiao Changtian, memang tidak ada apa-apa di sana. Ini keterlaluan. Bayangan virtual itu mendengar kata-kata Xiao Changtian, tetapi juga dengan marah mengucapkan sebuah kalimat. Kemudian, seekor naga raksasa yang dibentuk oleh kekuatan jiwanya menyerang Xiao Changtian. Berat,
Kamu pasti akan membayar harga atas kesombonganmu. Orang tua, kamu sedikit terbawa suasana. Pada titik tertentu, Alpa sudah sampai di kaki Xiao Changtian. Saat suara itu terdengar di telinga bayangan, papan catur surga yang besar menyebarkan naga itu. Kemudian, sosok anjing penelan surga perlahan muncul di papan catur surga. Menginjak papan catur surgawi, dia perlahan berjalan ke arahnya. Menelan surga, anjing penelan surga. Pria misterius itu memandang ke arah anjing penelan surga yang berjalan ke arahnya dan merasa sedikit takut. Semakin kuat mereka, semakin mereka tahu betapa menakutkannya binatang dewa ini. Anjing penelan surga di depannya jelas memiliki kekuatan untuk membunuhnya di sini. Anjing penelan surga yang terhormat, saya tidak tahu Anda ada di sini dan mengganggu istirahat Anda. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, hantu itu berbalik dan ingin melarikan diri. Anda menyerang guru. Apakah mungkin bagimu untuk melarikan diri? Anjing penelan surga melihat hantu itu mencoba melarikan diri dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia berjalan, papan catur surgawi di bawah kakinya juga menutupi hantu itu. Mendengar perkataan anjing penelan surga, pria misterius itu semakin ketakutan. Jadi orang itu adalah pemilik anjing penelan surga. Tidak heran dia tidak menatap matanya. Dari awal hingga akhir, dia hanyalah badut di matanya. Tidak, bersamaan dengan suara ini, anjing penelan surga membuka mulutnya dan menelan hantu itu ke dalam perutnya. Xiao Changtian melihat Ye Tian masih melihat ke arah yang sama dan merasa tidak berdaya. Ekspresi anak ini berubah. Hei, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Xiao Changtian mengayunkan tinjunya saat dia berbicara. Saat ini, Ye Tian sudah pingsan. Adegan anjing penelan surga yang melahap hantu telah membuatnya takut hingga pingsan. Xiao Changtian menatap Ye Tian, yang tidak menjawab, dan mengulurkan tangan untuk memeriksanya. Dia pingsan. Kenapa dia tidak bisa menerimanya? Nampaknya kekuatannya sebagai ahli bela diri masih cukup mengintimidasi. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian melambai pada Xiao En. Xiao En melihat Xiao Changtian melambai padanya dan segera berjalan mendekat. Senior, apa yang bisa saya bantu? Setelah menyaksikan kekuatan anjing penelan surga sekali lagi, Xiao En memperlakukan Xiao Changtian seperti penjilat. Melihat ekspresi Xiao En, Xiao Changtian menunjuk ke arah Ye Tian. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Jaga dia dan ajari dia lebih banyak agar dia tidak terlalu keras kepala. Anak-anak ini dibesarkan di pegunungan. Wajar jika mereka menjadi sedikit liar. Tidak apa-apa asalkan mereka diajari lebih banyak. Xiao En mendengar perkataan Xiao Changtian dan segera mengangguk padanya. Niat senior secara alami adalah untuk mengurung Ye Tian dan mengawasinya dengan cermat. Saat ini, di beberapa jalan kecil di depan alun-alun, terdengar juga suara langkah kaki. Sekte Master, ada apa? Orang yang datang tidak lain adalah para tetua lainnya dari Imperial Beast Sect. Mereka biasanya tidak menunjukkan wajah mereka di Imperial Beast Sect. Dia baru saja merasakan aura yang kuat di sini, jadi dia bergegas. Bab 426, Pergi. Gerbang Binatang Kekaisaran. Beberapa tetua dari School of Imperial Beast perlahan berjalan menuju alun-alun. Saat dia melihat murid-murid di alun-alun yang telah ditekan ke dalam wujud binatang mereka, dia bertanya pada Xiao En perlahan. Sekte Master, apa yang terjadi? Mendengar kata-kata dari sesepuh sekolah Imperial Beast, Xiao En menunjuk ke arah Ye Tian yang tidak sadarkan diri. Semuanya, Ye Tian telah melanggar aturan sekte dengan membunuh sesama murid. Kunci dia. Mendengar perkataan Xiao En, para tetua juga melihat ke tanah. Ye Tian memang terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Sekte Master, ini, mengapa? Apakah ada masalah? Seorang tetua dari sekolah binatang kekaisaran membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia disela oleh Xiao En. Lelucon yang luar biasa. Dia bisa mengabaikan masalah yang diperintahkan secara pribadi oleh seorang senior. Mendengar suara Xiao En yang tidak perlu dipertanyakan lagi, para tetua dari sekolah binatang kekaisaran agak bingung. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya. Mereka tidak mengerti mengapa Master Sekte mengurung Ye Tian, bintang masa depan yang sedang naik daun di sekolah binatang kekaisaran. Juga, apa yang terjadi dengan para murid di lapangan? Seorang tetua dari Sekte Binatang Kekaisaran memikirkan hal ini dan merasa sedikit kesal. Saat dia berjalan, dia bertemu Xiao Changtian.
Tetua Imperial Beast Sekte melirik ke depannya. Manusia fana, pergilah, kata tetua Sekte Binatang Kekaisaran kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian bingung dengan kata-kata sesepuh Imperial Beast Sect. Xiao Changtian secara alami memperhatikan penampilan orang-orang tua ini. Agaknya, orang-orang tua yang ingin berkultivasi itu berkumpul dan membentuk organisasi atau semacamnya. Di kehidupan sebelumnya, itu adalah panti jompo. Namun, lelaki tua ini sepertinya tidak masuk akal. Tidak heran Ye Tian adalah muridnya. Sementara Xiao Changtian berpikir, tetua dari sekolah binatang kekaisaran melihat bahwa Xiao Changtian tidak menyerah. Dia berkata padanya lagi, apakah kamu tidak mendengarku menyuruhmu pergi? Suara tetua Sekte Binatang Kekaisaran ini sedikit keras, dan secara alami menarik perhatian orang lain. Xiao En menoleh dan melihat tetua sekolah binatang kekaisaran sedang meneriaki Xiao Changtian. Cek, biarpun dia ingin mati, dia tidak perlu melakukan ini. Xiao En merasakan firasat buruk saat melihat tetua itu berdiri di depan Xiao Changtian. Guk guk guk. Pada saat ini, anjing penelan surga menggonggong pada sesepuh Sekte Binatang Kekaisaran dengan santai. Sudah berakhir. Ketika Sean melihat Alpha menggonggong pada tetua sekolah Imperial Beast, dia juga menutupi dahinya. Kemudian, tetua Sekte Binatang Kekaisaran tiba-tiba jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan, seolah dia telah melihat sesuatu yang tak terkalahkan. Ini, tetua dari School of Imperial Beast menunjuk ke arah Alpha, mulutnya bergetar. Xiao Changtian terdiam saat melihat reaksi tetua itu. Ada apa dengan orang tua ini? Dia sangat agresif sekarang. Xiao Changtian ingin berunding dengannya, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu akan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xiao Changtian juga berjalan mendekat dan perlahan membantunya bangkit dari tanah. Dia tersenyum saat melihat arah yang ditunjuknya. Jadi orang tua ini takut pada anjing. Kemudian, Xiao Changtian melambai ke arah Alpha, dan Alpha secara otomatis berjalan ke samping. Pada saat ini, Xiao Changtian berkata kepada tetua Sekte Binatang Kekaisaran. Orang tua, berhati-hatilah saat berjalan. Tidak apa-apa sekarang. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, sesepuh sekolah binatang kekaisaran gemetar. Orang ini sebenarnya adalah pemilik anjing pemakan. Itu hanya karena dia baik hati. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi mayat. Penatua Sekte Binatang Kekaisaran memandang Ye Tian dan mengerti. Ternyata Master Sekte memiliki makna yang begitu dalam ketika dia memerintahkan bawahannya untuk menangkap Ye Tian. Ye Tian jelas telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Untungnya, Xiao Changtian tersenyum dan sepertinya dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Tetua Imperial Beast Sekte menghela nafas lega. Pada saat itu, para tetua lainnya dari School of Imperial Beast juga melihat Alpha. Mereka semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Setelah hidup bertahun-tahun, mereka langsung sibuk. Xiao En melihat bahwa Xiao Changtian tidak menyalahkannya, jadi dia pun datang ke sisinya. Senior, silakan kembali ke belakang untuk ngobrol. Saat dia berbicara, Xiao En juga memberi isyarat mengundang kepada Xiao Changtian. Silakan. Xiao Changtian melihat ke langit. Jika mereka memasuki gunung hari ini, mungkin saat itu malam hari. Mengapa saya tidak bermalam di rumah orang tua ini? Dia akan mencarinya besok. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan lelaki tua ini hari ini. Segera, Xiao Changtian tiba di sebuah gua di bawah pimpinan Xiao En. Teknik budidaya Sekte Binatang Kekaisaran semuanya harus dikembangkan bersama dengan binatang iblis. Oleh karena itu, kamar mereka pada dasarnya adalah gua di pegunungan. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk menyatu dengan binatang iblis yang terikat kehidupannya. Xiao Changtian memasuki gua dan melihat peralatan di dalam gua. Semuanya sangat sederhana. Itu benar. Bagaimanapun juga, itu adalah sekte yang didirikan oleh sekelompok lelaki tua Chunipyu. Senior, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Saat Sean menanyakan pertanyaan ini, dia sedikit gugup. Untuk membuat Xiao Changtian bahagia, dia melepaskan elang hitam itu. Xiao En telah memberi Xiao Changtian gua tempat tinggal terbaik di seluruh Sekte Binatang Kekaisaran. Barang-barang di dalamnya semuanya terbuat dari batu hitam berkualitas sangat tinggi. Batu hitam tidak hanya merupakan bahan yang bagus untuk membuat senjata dewa, tetapi juga membuat energi spiritual di dalam gua menjadi lebih kaya. Saat ini,
Xiao Changtian mendengar perkataan Xiao En dan mengeluh di dalam hatinya. Ini semua adalah batu hitam. Beritahu saya jika saya puas. Mungkin akan sangat menyakitkan untuk tidur di malam hari. Meskipun dia memikirkan ini, Xiao Changtian masih berkata pada Xiao En perlahan. Tidak. Xiao En mendengar perkataan Xiao Changtian dan tersenyum padanya. Senior, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao En keluar dari gua. Pada saat yang sama, di alun-alun Imperial Beast Sect. Setelah Xiao Changtian dan yang lainnya pergi, murid-murid sekolah binatang kekaisaran di alun-alun perlahan kembali ke bentuk manusia mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka pulih. Apa yang mereka lihat hari ini terlalu mengejutkan mereka. Kau tahu, anjing penelan surga senior itu. Seorang murid dari School of Imperial Beast baru saja pulih dan sedikit bersemangat untuk berbagi. Dia melihat temannya menutup mulutnya. Anjing penelan surga senior masih di sekte. Mendengar kata-kata rekannya, murid dari School of Imperial Beast mengangguk pelan. Di saat yang sama, aliran cahaya terbang di udara, dan sosok Sean perlahan muncul. Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, kamu akan mati. Setelah Sean mengatakan itu, dia menghilang. Mendengar kata-kata Xiao En, para murid sekolah binatang kekaisaran dengan hormat mengirimnya pergi. Di antara kerumunan, ada juga seorang murid dari School of Imperial Beast yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Bab 427, Pertukaran dengan Senior 1. Dunia surgawi, benua abadi yang sangat sunyi. Di dalam istana yang megah, kedua sisi aula dipenuhi orang, dan di atasnya duduk 4 sosok. Saudara Sen, apa pendapat Anda tentang operasi ini? Di antara mereka berempat, seorang pria parubaya berkumis dan mengenakan pakaian hitam perlahan berbicara kepada pria di sampingnya. Pria itu mengenakan pakaian emas dan mengenakan berbagai aksesoris di lehernya. Apakah perlu mengatakan itu? Kekaisaran jin besar kita dan Sekte Binatang Kekaisaran ditakdirkan untuk menjadi musuh. Sekte Binatang Kekaisaran telah menduduki begitu banyak sumber daya di benua abadi yang sunyi besar. Kesempatan ini juga merupakan waktu untuk merencanakan ulang sumber daya. Mendengar perkataan pria ini, dua lainnya tidak melanjutkan. Shenzong berasal dari dinasti emas besar dan merupakan kaisar dinasti emas besar saat ini. Sebelum Sekte Binatang Kekaisaran menetap di benua abadi yang sunyi besar, Kekaisaran Jin besar bertanggung jawab atas sebagian besar sumber daya. Setelah Sekte Binatang Kekaisaran pindah, mereka dengan cepat menjadi penguasa benua abadi yang sunyi besar. Banyak sumber daya yang awalnya milik dinasti Jin besar secara alami mengalir ke Sekte Binatang Kekaisaran. Oleh karena itu, meskipun Kekaisaran Jin Agung tidak memiliki konflik apapun dengan Sekte Binatang Kekaisaran di permukaan beberapa tahun terakhir ini. Namun, kedua belah pihak juga bertempur secara rahasia. Semuanya, apalagi yang perlu didiskusikan. Menurut pengintai kami, elang hitam Xiao En telah diambil oleh senior muda itu. Tanpa Black Eagle, kekuatan Sean akan berkurang setengahnya. Selain itu, para pengintai juga mengatakan bahwa para tetua sekte penjinak binatang itu tampaknya tidak menghormati senior muda itu. Kata-kata Shenzong bergema di aula, menyebabkan orang lain sedikit tergerak. Sejujurnya, Imperial Beast Sect telah mendominasi Great Desolate Immortal Continent selama bertahun-tahun. Ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan gua tempat tinggal mereka sebenarnya terbuat dari batu hitam. Jika dia bisa memanfaatkan kejatuhan Sekte Binatang Kekaisaran kali ini, dia bisa menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Perkembangan sekte masing-masing juga akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah beberapa perhitungan di hati mereka, yang lain sepertinya sudah mengambil keputusan. Mereka semua perlahan berkata kepada Presiden Sen. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Saat dia berbicara, Shenzong dan yang lainnya juga berdiri dari tempat duduk mereka. Kemudian, berbagai faksi di aula bersorak. Bagilah Sekte Binatang Kekaisaran. Bagilah Sekte Binatang Kekaisaran. Saat suara-suara itu turun, suasana di aula menjadi semakin tinggi. Namun, itu berada di pihak Imperial Beast Sect. Pada saat itu, Xiao En sedang berdiri di puncak gunung Sekte Binatang Kekaisaran, memandang keluar. Dengan penguasaannya selama bertahun-tahun di benua besar yang sunyi, dia masih bisa mencium bau badai yang akan datang. Pada saat ini,
seorang tetua dari School of Imperial Beasts perlahan muncul di sampingnya. Saat tetua Sekte Binatang Kekaisaran muncul, dia juga membungkuk pada Xiao En. Sekte Master, Anda sedang mencari saya. Ya, baru-baru ini, benua abadi yang sunyi besar menjadi sedikit tidak stabil. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Ketika Sean melihat sesepuh Sekte Binatang Kekaisaran, dia juga berjalan ke arahnya. Dia menunjuk ke tanah di bawah dan berkata perlahan. Oh, tapi apa yang terjadi? Tetua Sekte Binatang Kekaisaran juga terkejut saat mendengar kata-kata Xiao En. Dia bertanya perlahan. Aku tidak tahu. Saya belum bisa memastikannya. Sean melihat ke tanah di bawah dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengubah topik dan terus berkata kepada yang lebih tua. Kakak kedua, aku ingat kamu memiliki seorang putri. Di dunia apa dia sekarang? Ketika tetua Sekte Binatang Kekaisaran mendengar kata-kata Xiao En, dia juga tercengang. Ya, Master Sekte, putriku telah mencapai alam Kaisar Dewa. Alam Kaisar Dewa tidak buruk. Saat dia berbicara, Sean perlahan berjalan ke sisi tetua Sekte Binatang Kekaisaran. Kakak kedua, carilah kesempatan untuk membiarkan putrimu berkomunikasi dengan senior. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Xiao En, tubuh sesepuh Sekte Imperial Beasts bergetar. Lalu, dia perlahan berkata pada Sean. Saya akan mendengarkan pengaturan Sekte Guru. Itu bagus. Xiao En menepuk bahu sesepuh Sekte Binatang Kekaisaran dan menghilang dari puncak gunung. Setelah menyaksikan kekuatan Guru Ye Tian dan Xiao Changtian, dia terkejut. Sean telah memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia bertemu orang kuat seperti itu di masa depan. Setelah memikirkannya, satu-satunya cara adalah berpegangan pada paha terlebih dahulu. Meskipun Chu Xiaoshan tampaknya memiliki hubungan dengan senior. Namun, Xiao Changtian belum pernah melihat Chu Xiaoshan sejak dia kembali ke Imperial Beast Sect. Terlihat hubungan mereka tidak sebaik yang dibayangkannya. Oleh karena itu, jika dia ingin mempertahankan Xiao Changtian, dia perlu memperdalam hubungan mereka. Menjadi mertua tentu saja adalah yang terbaik. Pada saat yang sama, di sisi lain, di bawah perencanaan Shen Zong dan yang lainnya, aliansi siap berangkat. Semuanya, kita harus membagi Sekte Binatang Kekaisaran kali ini. Ketua Shen berdiri di depan kelompok dan perlahan berteriak kepada semua orang. Jangan khawatir, Kaisar Shen. Saya telah mengeluarkan artefak leluhur saya. Sekte Binatang Kekaisaran mereka pasti akan binasa kali ini. Saya juga, untuk meningkatkan kultivasi saya dan membunuh beberapa orang lagi, saya telah menyempurnakan semua murid di sekte saya. Mendengar kata-kata para penggarap di bawah, Cheo Shen perlahan mengangguk. Ayo pergi. Shen Zong melambaikan tangannya ke depan, dan para penggarap di belakangnya mengikutinya. Malam, Sekte Binatang Kekaisaran. Xiao Changtian sedang duduk di gua tempat tinggalnya, dan Chu Yiren juga berjalan ke sisinya. Melihat Chu Yiren, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Bukankah lelaki tua itu mengatur kamar lain untukmu? Mengapa kamu di sini? Jika orang-orang tua itu tahu bahwa mereka sendirian di tengah malam, dia pasti akan keluar dan mengomel. Tidak masalah jika dia disalahpahami. Yang terpenting, Chu Yiren masih perawan. Tidak baik jika reputasinya hancur. Kemudian, setelah mengobrol santai dengan Chu Yiren, Xiao Changtian memanggilnya pergi dengan nada ramah. Setelah mengantar Chu Yiren pergi, Xiao Changtian kembali ke kamarnya. Melihat ranjang batu ini, Xiao Changtian terdiam. Hal ini sangat tidak nyaman untuk tidur. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengeluarkan selimut dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di tempat tidur. Tempat tidur ini agak besar. Sebagian besar tempat tidur di Imperial Beast Sect dirancang untuk manusia dan binatang. Untuk selimut Xiao Changtian, tentu saja ukurannya lebih besar. Namun, Xiao Changtian tidak melakukan apapun. Dia masih harus terus mencari sendok besok. Berpikir demikian, Xiao Changtian juga berbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah Xiao Changtian berbaring, sebuah cahaya muncul di luar guanya. Sosok seorang wanita perlahan muncul. Wanita itu berpakaian merah dan rambut panjangnya diikat menjadi sanggul. Ketika dia sampai di kamar Xiao Changtian, dia tampak sedikit gugup. Dia melihat ke dalam ruangan melalui celah di pintu. Bukankah ini tidak bagus? Ayah berkata bahwa kita harus meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Jika kita mengintip dan tertangkap,
bukankah itu akan berantakan? Wanita itu berdiri di depan pintu Xiao Changtian lagi dan menggumamkan beberapa kata. Bab 428, Senior, saya juga tidak mengerti. 1. Gerbang binatang kekaisaran. Wanita itu berdiri di luar kamar Xiao Changtian dan memandangnya sambil memegangi pakaiannya. Kemudian, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia memegang batu hitam di tangannya dan perlahan menempelkannya ke pintu kamar Xiao Changtian. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu dengan lembut. Pintu kamar Xiao Changtian perlahan terbuka. Wanita itu masuk ke kamar dengan langkah kaki ringan. Setelah melihat sekeliling ruangan, wanita itu juga memperhatikan Xiao Changtian terbaring di tempat tidur. Saat ini, Alpa, yang berada di samping tempat tidur Xiao Changtian, membuka matanya. Saat dia melihat wanita ini, mata anjingnya perlahan terbuka. Dia berdiri dari tanah dan menatap wanita itu. Ah! Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Alpa yang galak di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mendengar suara wanita itu, Xiao Changtian terbangun dari tempat tidurnya. Duduk dari tempat tidur, Xiao Changtian juga melihat wanita yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Melihat wanita ini, Xiao Changtian mengerutkan kening. Apa yang salah dengan orang-orang tua ini? Mengapa mereka memiliki seorang wanita di kamar mereka? Dan dia melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Anda, Xiao Changtian turun dari tempat tidur dan berkata pada wanita itu. Alpa melihat Xiao Changtian turun dari tempat tidur dan perlahan bangkit. Kurang dari serong lebih besar dari Master Sekte memintaku untuk datang dan menemukanmu. Ketika wanita itu melihat Xiao Changtian, dia juga sedikit ketakutan dan tergagap ketika berbicara. Dia mendengar dari ayahnya bahwa ini mungkin ahli nomor 1 di alam surgawi. Sekte Master, Xiao Changtian mengerti maksudnya. Dia juga tahu kalau wanita ini dijodohkan oleh para lelaki tua itu. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada wanita itu. Aku tahu. Aku bertanya, siapa namamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Melihat betapa mudahnya Xiao Changtian didekati, wanita itu perlahan-lahan menyingkirkan rasa gugup di hatinya. Setelah menenangkan nafas batinnya, wanita itu perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Nama putriku adalah Xiao Qianqian. Saya datang ke sini saya di sini untuk melayani senior. Saat dia berbicara, wajah Xiao Qianqian menjadi sedikit merah. Layani aku. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Qianqian. Melihat penampilan pemalu wanita ini, terlihat jelas bahwa dia belum pernah melihat orang asing sebelumnya. Jelas sekali lelaki tua itu membesarkannya di rumah. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini telah belajar dari sekte budidaya untuk memintanya datang dan melayaninya. Xiao Changtian kurang lebih telah mendengarnya ketika dia datang ke dunia kultivasi. Sekte budidaya abadi itu memperlakukan tamu mereka dengan sangat mewah, dengan pelayan yang melayani mereka dan makanan lezat. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Xiao Qianqian. Ayahmu memintamu untuk datang, kan? Karena kamu di sini, mari kita bicara. Pada saat ini, Xiao Changtian juga melakukan peregangan. Dia baru saja dibangunkan oleh Xiao Qian, jadi dia tidak lagi mengantuk. Karena wanita ini ada di sini, dia akan mengobrol dengannya atau semacamnya. Jika dia mengusir wanita ini sekarang, lelaki tua itu pasti akan mengomel tanpa henti. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajah Xiao Qianqian menjadi sedikit merah saat dia berkata dengan lembut. Saya akan mendengarkan pengaturan senior. Mendengar perkataan Xiao Qianqian, Xiao Changtian pun berdiri dan berjalan menuju jendela kamarnya. Di saat yang sama, serangkaian suara ketukan terdengar dari pintu kamar. Senior, apakah terjadi sesuatu? Mendengar ketukan di pintu, Xiao Changtian mengangguk ke arah Xiao Qianqian. Lalu, Xiao Qianqian berjalan menuju pintu kamar. Dia perlahan membuka pintu dan melihat Chu Yiren. Senior, saat pintu terbuka, suara Chu Yiren terdengar. Kemudian, Chu Yiren melihat Xiao Qianqian, dan wajahnya pun membeku. Dan Anda, Chu Yiren ingat ketika dia meninggalkan kamar Xiao Changtian, dia tidak melihat Xiao Qianqian. Kenapa dia hanya pergi sebentar? Sekarang ada seorang wanita di kamar senior. Mungkinkah? Chu Yiren langsung memikirkan kemungkinan dan masuk ke kamar. Xiao Qianqian memperhatikan saat Chu Yiren langsung masuk ke kamar. Xiao Changtian sepertinya tidak peduli.
Dari kelihatannya, wanita dan senior ini sangat akrab satu sama lain. Melihat punggung Chu Yiren, Xiao Qianqian tiba-tiba membandingkan dirinya dengan dia. Sambil mendorong dadanya, Xiao Qianqian juga mengikuti. Tidak, ketika dia datang, ayahnya mengatakan bahwa dia harus lebih banyak berkomunikasi dengan para senior. Melihat Chu Yiren berjalan ke sisinya, Xiao Changtian juga memegang sebuah kotak batu di tangannya. Saat dia melihat Chu Yiren dan Xiao Qianqian, Xiao Changtian berkata kepada mereka perlahan. Jika kamu tidak bisa tidur, datanglah dan bermain bersama. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian berjalan menuju meja batu. Chu Yiren, gadis ini, juga terlihat energi ketika dia pergi tadi. Jelas sekali dia tidak bisa tidur. Kebetulan game yang dibuatnya sendiri bisa dimainkan oleh beberapa orang. Chu Yiren dan Xiao Qianqian melihat Xiao Changtian duduk di meja batu. Mereka tidak mau memberi jalan satu sama lain. Mereka sampai di kedua sisi meja batu dan duduk di kursi. Ayo, izinkan aku memberitahumu cara memainkan ini. Xiao Changtian perlahan membuka kotak batu di tangannya dan mengeluarkan peta dan bidak catur. Benar, Xiao Changtian melihat batu hitam ini ketika dia datang ke sini hari ini. Meskipun batu-batu ini tidak nyaman untuk tidur, namun merupakan bahan yang bagus untuk membuat bidak catur. Hari ini, Xiao Changtian bosan di kamarnya, jadi dia membuat bidak catur terbang. Saat Xiao Qianqian melihat bidak catur terbang itu, dia juga terkejut. Saat dia melihat dadu di tangan Xiao Changtian, wajah Xiao Qianqian memerah. Sebelumnya, ketika dia pergi ke restoran Yi Hong untuk menjalankan misinya, dia melihat orang-orang di dalamnya sedang bermain permainan dadu. Mungkinkah senior itu mempunyai hobi yang sama dengan orang-orang di paviliun merah bahagia itu? Chu Yiren tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menoleh ke Xiao Changtian dan bertanya dengan heran. Senior, bagaimana kita memainkan ini? Saat dia berbicara, Chu Yiren melirik Xiao Qianqian. Xiao Qianqian datang ke kamar Xiao Changtian di tengah malam. Apa gunanya? Namun, dia ada di sini untuk merayu senior. Dia tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Meskipun dia tidak layak menjadi senior, Xiao Qianqian lebih buruk darinya. Dengan pemikiran itu, tatapan Chu Yiren menyapu Xiao Qianqian. Dibandingkan dengan miliknya sendiri, saat ini, Xiao Changtian melempar dadu di tangannya. Aku akan pergi dulu dan menjelaskan aturannya. Senior, tolong bicara. Senior, kamu tidak begitu memahami hal ini. Bisakah Anda memberitahu saya? Xiao Qianqian berkata perlahan kepada Xiao Changtian ketika dia sudah setengah menjalani kalimatnya. Chu Yiren tercengang saat melihat ekspresi Xiao Changtian. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini untuk menggoda senior. Saat ini, Chu Yiren juga sedang melihat Xiao Changtian, berkata dengan manis. Senior, aku juga tidak mengerti. Beritahu aku tentang itu. Xiao Changtian terdiam saat melihat wajah Xiao Qianqian dan Chu Yiren hampir menyentuh wajahnya. Sepertinya dia tidak bisa bermain hari ini. Bab 429, kalah. Tunggu, kami sudah menjadi mertua dengan senior. Alam surgawi, di kaki gunung sekte binatang kekaisaran. Sekelompok besar orang perlahan keluar dari hutan. Mereka adalah berbagai faksi kekaisaran jin besar yang datang untuk memecah belah sekte binatang kekaisaran. Sosok Shen Zong berdiri di udara. Di sampingnya berdiri Mo Su, Yang Qi Holy Lord, dan Yin Qi Holy Lord. Mereka berempat semuanya telah mencapai puncak alam Kaisar Dewa dan hanya selangkah lagi untuk maju ke alam Kaisar Dewa. Pada saat ini, Shen Zong melihat ke arah gerbang binatang kekaisaran di gunung dan perlahan berkata kepada orang-orang di bawah. Semuanya, ikuti aku ke Imperial Beast Sect. Presiden Shen melambaikan tangannya dan memimpin untuk terbang menuju Fang. Bunuh mereka. 1. Melihat Shen Zong memimpin, para penggarap di belakangnya juga mengeluarkan gelombang teriakan. Mengikuti di belakang Shen Zong, mereka mengikuti jalur pegunungan untuk menyerang sekte binatang kekaisaran. Saat ini, beberapa layar cahaya turun dari langit. Bang, 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 layar cahaya menghantam jalur pegunungan, dan para pembudidaya yang ingin bergegas mendaki gunung segera dikirim terbang. Beberapa dari mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum darah berceceran di tempat. Layar cahaya menghilang, dan beberapa sosok muncul di depan para penggarap di bawah. Mereka adalah Xiao En dan para tetua dari sekte penjinak binatang.
Ketika Shenzong dan yang lainnya tiba di wilayah sekolah binatang kekaisaran, Sean sudah menerima kabar tersebut. Alasan mengapa dia menempatkan mereka di sini adalah untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Selama mereka menghancurkan sekelompok orang di depan mereka, Sekte Binatang Kekaisaran tidak akan berada dalam bahaya apapun di benua abadi yang sunyi besar di masa depan. Ini Sean, seorang kultivator dari kerajaan Jin Agung memandang Xiao En dengan ketakutan. Ketika dia melihat rekan-rekannya yang tewas tergeletak di tanah, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Nama Xiao En adalah istilah terlarang di benua besar abadi yang sunyi. Saat itu, ketika sekolah binatang kekaisaran memasuki benua abadi yang sunyi besar, nama Xiao En menjadi mimpi buruk bagi banyak kekuatan di benua abadi. Pada saat itu, rantai cahaya keemasan melesat ke arah Sean dan yang lainnya. Semuanya, jangan takut. Xiao En ini, jalan batunya telah rusak. Shenzong adalah orang pertama yang menyerang Xiao En, meningkatkan moral para kultivator di bawah. Sean melihat rantai yang masuk dan melambaikan lengan bajunya. Rantai itu tersebar di udara. Saat ini, Shenzong perlahan berkata kepada 3 orang di sampingnya. Semuanya, karena kalian di sini, cepat serang. Mendengar kata-kata Shenzong, Holy Lord Yin Qi, Holy Lord Yang Qi, dan Mo Su melepaskan aura mereka. Sosoknya menyerang ke arah Imperial Beast Gate. Pencuri, ayo mati. Melihat Dewa Suci Yang Qi dan yang lainnya menyerang, beberapa tetua Sekte Binatang Kekaisaran juga terbang keluar. Dia terjerat dengan mereka. Para murid sekolah binatang kekaisaran yang telah menunggu di gerbang gunung juga bertarung dengan para penggarap aliansi di bawah. Mereka semua tahu bahwa faktor penentu sebenarnya dari duel ini adalah pertarungan antara sedikit orang di langit. Mereka hanya saling memandang dari jauh dan tidak bergerak. Di udara, Shenzong memegang jam batu di tangannya dan memandang Xiao En yang berada di seberangnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan berkata, Sean, di mana elang hitammu? Jika kamu tidak mengatakannya, aku khawatir kamu akan kalah hari ini. Meskipun budidaya Xiao En berada di alam kaisar yang saleh, dia tidak memiliki tunggangan. Kekuatannya juga mirip dengan alam kaisar dewa, tetapi Shenzhen yakin bahwa dia memiliki artefak leluhur sekte tersebut. Tidak masalah baginya berurusan dengan Sean. Saat ini, kekaisaran jin besar mereka akan mendapatkan kembali kendali atas benua abadi yang sunyi besar. Dengan pemikiran ini, serangan Shenzong terhadap Xiao En menjadi lebih sengit. Orang-orang di bawah menyaksikan pertempuran di langit. Sesaat kemudian, seorang penjaga dari dinasti jin besar melihat Xiao En terbang di langit. Lihat, Yang Mulia telah mengalahkan Sean. Saat suara itu turun, semua orang melihat sosok Sean perlahan turun dari langit. Bang! Tubuh Xiao En menabrak tengah-tengah murid sekolah Imperial Beast. Sekte Master. Ketika tetua Sekte Binatang Kerajaan melihat bahwa Master Sektenya telah dikalahkan, dia berteriak ke arah Xiao En. Setelah itu, Yang Qi Holy Lord dan Yin Qi Holy Lord memanfaatkan momen ketika sesepuh Sekte Imperial Beast dalam keadaan linglung. Para tetua dari School of Imperial Beast terjatuh ke tanah. Setelah itu, Shenzong, Holy Lord Yang Qi, dan yang lainnya berdiri di langit. Dia memandang murid-murid Sekte Binatang Kekaisaran di bawah dengan tatapan tajam. Tampaknya informasi yang mereka terima benar adanya. Elang hitam Sean telah diambil oleh senior muda itu. Selain itu, Imperial Beast Sect tidak memiliki hubungan baik dengan senior itu. Kalau tidak, dia akan membantu Sean saat dia mendarat. Pada saat ini, Sean dan beberapa tetua dari School of Imperial Beast juga perlahan berdiri dari tanah. Xiao En menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Shenzong, yang hendak menyerang lagi, dan melambaikan tangannya. Tunggu, Shenzong, jika kamu menyerang lagi, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Lonceng batu di tangan Shenzong sudah siap untuk digerakkan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Xiao En, dia tersenyum. Oh, apa lagi yang harus aku pertimbangkan sekarang? Mendengar perkataan Shenzong, Xiao En pun tersenyum. Sejujurnya, kamu tahu bahwa senior muda itu ada di Imperial Beast kita. Sekte, jika kamu menyerang lagi, kamu harus mempertimbangkan serangan senior itu. Ketika Shenzong mendengar kata-kata Xiao En, dia juga tertawa terbahak-bahak. Xiao En, jangan menggertakku. Apa menurutmu aku tidak tahu hubungan antara sekolah binatang kekaisaranmu dan senior itu?
Saya pikir senior itu seharusnya senang karena saya menghancurkan sekte binatang kekaisaran Anda. Mungkin sama seperti yang kamu katakan sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Kami sudah menjadi mertua dengan senior. Saat itu, Sean pun membeberkan sebuah kabar penting. Mertua, Shenzong bertanya ketika dia melihat ekspresi percaya diri Xiao En. Itu benar, Xiao Qianqian dari School of Imperial Beast telah menjadi selir senior tadi malam. Tadi malam, Xiao En memperhatikan kamar Xiao Changtian. Dia tentu saja tidak berani membicarakan situasi di ruangan itu. Namun, Xiao Qian tidak meninggalkan kamar seniornya tadi malam. Ini hanya berarti bahwa senior sangat puas dengan pengaturannya. Meski ada wanita lain di kamar senior, itu tidak penting. Ekspresi Shenzong berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xiao En. Tuan Suci Yang Qi, Tuan Suci Yin Qi, Mosu, dan yang lainnya saling memandang. Alasan mengapa mereka datang ke sini untuk menyerang School of Imperial Beast adalah karena School of Imperial Beast telah memprovokasi senior muda itu. Jika School of Imperial Beast berpegang teguh pada paha senior muda itu, mereka akan lebih berani. Mereka tidak berani main-main lagi. Para kultivator di bawah tidak mendengar percakapan antara Xiao En dan Shenzong. Mereka perlahan berkata satu sama lain. Ada apa dengan Yang Mulia? Kenapa dia tidak bergerak? Aku tidak tahu. Mungkinkah Xiaon benar-benar tak terkalahkan dan Yang Mulia takut padanya? Dan mengapa leluhur dan yang lainnya berhenti? Suara kultivator di bawah juga masuk ke telinga Shenzong. Shenzong memandang Xiao En di depannya dan menghela napas. Dia sepertinya telah membuat keputusan. Bab 430, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Benua abadi yang sangat sunyi, sekte binatang kerajaan. Shenzong memandang Xiao En di depannya. Lonceng batu di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan matanya terus berubah. Mereka sudah sampai sejauh ini, dan mustahil bagi mereka untuk mundur. Jadi bagaimana jika kamu dan senior muda itu menjadi mertua? Tidak masalah siapa yang datang hari ini. Saat dia berbicara, Shenzong juga mengendalikan jam batu di tangannya untuk menyerang Xiao En dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di kamar Xiao Changtian, Xiao Qianqian berbaring di atas meja dan perlahan terbangun. Pertarungan di luar gerbang gunung secara alami menarik perhatiannya. Xiao Qianqian perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Xiao Changtian. Senior, sesuatu telah terjadi. Xiao Changtian perlahan membuka matanya saat Xiao Qianqian menepuk pundaknya. Tadi malam, mereka bermain catur terbang sepanjang malam, dan dia masih sedikit grogi. Mendengar teriakan Xiao Qianqian, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Saat ini, Xiao Qianqian juga menunjuk ke luar ruangan. Di luar, Xiao Changtian melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Qianqian dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Berjalan ke pintu, Xiao Changtian membukanya dan menjulurkan kepalanya. Tidak terjadi apa-apa. Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga melihat ke arah Alpha. Tidakkah menurutmu begitu, Alpha? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Xiao Qianqian juga sedikit cemas. Sekarang sekte itu dalam masalah, mengapa senior mengatakan tidak terjadi apa-apa? Ayahnya masih di luar. Karena cemas, Xiao Qianqian pun melihat Alpha perlahan bangkit dan menggonggong beberapa kali di depannya. Guk guk guk. Dengar, Alpha juga setuju. Xiao Changtian melihat Alpha menggonggong dan menoleh ke arah Xiao Qianqian. Lalu, dia meregangkan tubuhnya. Sejak Xiao Qianqian membangunkannya, Xiao Changtian tentu saja tidak bisa tidur kembali. Saat ini, dia harus merencanakan pergi ke hutan untuk mencari skup. Pada saat itu, di luar sekte binatang kekaisaran, Xiao En memandang Shen Zong yang menyerangnya. Dia pun menegakkan tubuhnya. Dia sekarang percaya bahwa selama Xiao Qianqian berhasil, tidak ada alasan bagi senior untuk tidak menyelamatkan mereka. Serangan Shen Zong sudah dekat. Pada saat ini, gonggongan juga melewatinya. Semua orang hanya mendengar serangkaian suara gonggongan sebelum serangan Shen Zong menghilang begitu saja. Seolah-olah belum pernah digunakan. Saat ini, Shenzong juga melihat sekeliling. Mungkinkah sekte binatang kekaisaran benar-benar menjadi mertua dengan senior muda itu? Siapa itu? Mengapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Tatapan Shenzong menyapu sekeliling saat dia berbicara perlahan. Namun,
Tidak ada yang menanggapinya. Pada saat ini, para tetua dari School of Imperial Beast sangat gembira. Mereka tidak asing dengan kulit kayu tadi. Itu adalah gonggongan anjing penelan surga senior yang mereka dengar. Ini berarti mertua Master Sekte tidak sedang menggertak. Sekolah binatang kekaisaran mereka kini menempel di paha senior anjing penelan surga. Di sisi lain, orang-orang dari Kekaisaran Jin Agung semuanya bingung. Mereka tidak mengerti mengapa serangan Shenzong dibubarkan begitu saja. Ketika Shenzong melihat bahwa tidak ada respon terhadap aumannya, dia berkata perlahan kepada Dewa Suci Yang Qi dan yang lainnya di sampingnya. Saudara Yang, Saudara Yin, Saudara Mo, ayo kita serang bersama. Begitu dia selesai berbicara, Yang Qi Holy Lord, Yin Qi Holy Lord, Mo Su, dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Esensi sejati dalam tubuhnya perlahan berkumpul. Untuk sementara waktu, fenomena aneh terus muncul di atas mereka berempat. Seekor naga oranye perlahan muncul di atas kepala Dewa Suci Yang Qi. Naga oranye itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sambil mengaum, ia ingin menyerang Sean dan yang lainnya. Di atas kepala Dewa Suci Yin Qi, seekor burung Phoenix es terlihat samar-samar, dan ia mengeluarkan teriakan nyaring. Hujan es kecil muncul di udara sekitarnya. Rune perlahan muncul di lonceng batu di tangan Shenzong, dan sosok besar perlahan muncul di belakangnya. Sosok itu mengenakan baju besi emas dan memegang tombak. Tubuhnya membawa semangat juang yang tak ada habisnya. Langit di atas Mosu seluruhnya tertutup awan gelap, dan tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. Seolah-olah awan hitam menekan kota. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Shenzong dan tiga lainnya, para murid sekolah Imperial Beast sedikit gemetar. Bahkan penatua kedua dari sekolah binatang kekaisaran mau tidak mau mengeluarkan liontin giok transmisi suara. Kian, apakah senior akan datang? Ayah sedang dalam sedikit masalah. Mereka pernah terkena serangan Shenzong dan yang lainnya sebelumnya, jadi mereka sedikit banyak terluka. Dia pasti tidak bisa menahan serangan mereka berempat. Di kamar Xiao Changtian, Xiao Qianqian melihat liontin giok transmisi suara di pinggangnya menyala. Dia juga menyuntikkan esensi sejatinya ke dalamnya. Kemudian, kata-kata penatua kedua dari sekolah binatang kekaisaran terdengar di benaknya. Mendengar suara cemas ayahnya, Xiao Qianqian datang ke sisi Xiao Changtian sekali lagi. Senior, ini tidak bagus. Ayahku sedang dalam masalah. Anda harus bergegas dan melihatnya. Xiao Changtian saat ini sedang menggambar di atas meja batu. Setiap pagi, Xiao Changtian tidak bisa langsung bangun, jadi dia menggunakan lukisan untuk membuat dirinya energi. Mendengar perkataan Xiao Qianqian, Xiao Changtian pun menyerahkan gulungan di tangannya padanya. Ambil ini. Kami akan pergi ke sana dan melihatnya sekarang. Xiao Changtian tidak terkejut karena lelaki tua ini mengalami kecelakaan. Xiao Changtian juga teringat saat pertama kali datang ke sini kemarin, dia juga menemukannya di hutan. Lukisan yang baru saja dibuatnya juga disiapkan untuk lelaki tua itu. Dia tidak tahu apakah lelaki tua itu tertarik dengan kaligrafi, tapi dia menghabiskan malam bersamanya secara gratis. Dia harus meninggalkan sesuatu untuknya. Lagi pula, lelaki tua itu sepertinya tidak menjalaninya dengan mudah. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Xiao Qianqian merasa cemas. Senior, aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Qianqian juga berlari keluar. Xiao Changtian melihat ke arah di mana Xiao Qianqian pergi dan merentangkan tangannya. Dia mengerti. Bagaimanapun, sesuatu telah terjadi pada keluarganya, jadi wajar jika dia merasa cemas. Kemudian, Xiao Changtian melambai ke arah Alpha di sampingnya. Alpha, ayo pergi bersama. Dengan itu, Xiao Changtian memimpin Alpha ke arah yang ditinggalkan Xiao Qianqian. Di luar Imperial Beast Door, Shenzong dan tiga orang lainnya memandang. Xiao En dan yang lainnya dengan ekspresi gila. Sean, menghilang dengan Imperial Beast Gate-mu. Bersamaan dengan suara ini, Shenzong juga melancarkan serangan di atas kepalanya ke arah Xiao En dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan Shenzong dan yang lainnya membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Semuanya, jangan panik. Sean melihat kekuatan yang masuk dan berteriak. Di saat yang sama,
Suara wanita yang tajam terdengar di telinga semua orang. Berhenti. Bab 431, Kekuatan Xiao Qianqian, 1. Alam surgawi, Sekte Penjinak Binatang. Sosok Xiao Qianqian perlahan muncul di pintu masuk Imperial Beast Sect. Dia memandangi naga raksasa, es Phoenix, awan gelap, dan kaisar perang di atas gerbang gunung. Wajah Xiao Qianqian juga serius. Dia merasakan aura menyesakkan dari mereka. Ketika Xiao En melihat Xiao Qianqian di gerbang gunung, wajahnya berseri-seri karena gembira. Semuanya, jangan panik. Senior akan segera datang. Karena Xiao Qianqian ada di sini, itu berarti senior tidak jauh dari sana. Mendengar suara Xiao En lagi, murid-murid sekolah binatang kekaisaran memandangnya dan sedikit tenang. Xiao Qianqian melihat serangan yang hendak mengenai Xiao En dan yang lainnya, lalu melihat ke belakang. Xiao Qianqian tidak bisa melihat sosok Xiao Changtian, jadi dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Changtian padanya sebelum dia meninggalkan ruangan. Benar, kaligrafi itu. Dengan pemikiran ini, Xiao Qianqian mengeluarkan kaligrafinya. Sambil meletakkan kaligrafi di tangannya, Xiao Qianqian menyebarkannya. Lalu, cahaya keemasan muncul dari lukisan itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan perlahan terdengar antara langit dan bumi. Selanjutnya, singa berkepala 9 dengan aura seorang kaisar perlahan muncul di samping Xiao Qianqian. Begitu hantu singa berkepala 9 muncul, ia menyerang naga raksasa dan Ice Phoenix. Lihat, sepertinya ada binatang emas raksasa, singa berkepala 9. Keributan yang diciptakan Xiao Qianqian tentu saja menarik perhatian dinasti jin besar. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja mengambil sepotong kaligrafi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu? Itu benar. Bukankah School of Imperial Beasts memupuk jalur penjinakan binatang buas? Mengapa ada ahli kaligrafi? Untuk sesaat, Kerajaan Jin Agung memandang Xiao Qianqian dengan ketakutan. Kemunculan seorang master kaligrafi di School of Imperial Beasts adalah berita penting. Lihat, ada juga Azure Sky Divine Ox, White Python Divine Tiger. Seorang kultivator dari dinasti Jin besar melihat beberapa binatang dewa lainnya muncul di sekitar Xiao Qianqian. Suaranya bergetar. Di udara, Shen Zong juga melihat ke arah monyet Xiao Qianqian. Semakin banyak binatang iblis datang dari sisi Xiao Qianqian. Serangan mereka sudah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sialan, bagaimana Imperial Beast Sect masih memiliki ahli seperti itu? Shen Zong memandang Xiao Qianqian, matanya dipenuhi kebingungan. Dari mana asal lukisanmu ini? Yang Qi Holy Lord memandang Xiao Qian dan berteriak. Mereka tahu bahwa ada seorang senior muda di Imperial Beast Sect yang sangat kuat. Namun menurut informasi, senior itu ditemani oleh anjing penelan surga. Dari kelihatannya, dia mengenakan seragam School of Imperial Beasts. Dia seharusnya menjadi murid biasa dari School of Imperial Beasts. Bagaimana dia bisa menjadi ahli kaligrafi? Ketika Xiao En dan yang lainnya melihat Shen Zong dan yang lainnya akan dikalahkan, mereka terus tersenyum. Tampaknya Xiao Qianqian telah memuaskan senior, dan dia bahkan memberikannya kepadanya sebagai harta karun. Dengan penglihatan Xiao En, dia bisa melihat nilai lukisan itu. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Dengan sangat cepat, di bawah kendali Xiao Qianqian, Shen Zong dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Bang, 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 Shen Zong dan yang lainnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara. Para murid Kekaisaran Jin Agung melihat pemimpin mereka terjatuh ke tanah dan dikalahkan. Namun, sisa monster Xiao Qianqian tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wajahnya juga dipenuhi ketakutan saat dia mulai mundur. Sekolah binatang Kekaisaran tidak terkalahkan, tak terkalahkan. Beberapa murid mengatakan ini dan kemudian mulai berlari kembali. Kemana kamu lari? Xiao Qianqian berteriak dengan dingin ketika dia melihat para penggarap dari Kekaisaran Jin besar melarikan diri. Kemudian, Divine Beast di sampingnya langsung menyerang mereka. Ah, ah, ah. Jeritan kesakitan terdengar di depan Imperial Beast Gate. Dengan sangat cepat, di bawah serangan Xiao Qianqian, semua murid Kekaisaran Jin Agung dikalahkan. Di depan Sekte Binatang Kekaisaran, tempat itu menjadi kosong lagi. Xiao Qianqian melihat ke arah binatang suci yang telah kembali ke kaligrafi,
dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menyimpan lukisan itu dan meletakkannya di tubuhnya. Sebelum meninggalkan kamar, Xiao Changtian memintanya untuk membawa beberapa lukisan. Saat itu, dia belum menyadari apa maksudnya. Lagi pula, ketika dia memberitahu Xiao Changtian bahwa sesuatu terjadi pada ayahnya, dia tahu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa seniornya akan melukis untuknya. Baru sekarang dia mengerti bahwa senior mengendalikan segalanya. Pada saat itu, Xiao En membawa beberapa tetua dari sekolah binatang kerajaan ke Xiao Qian. Qianer, apakah senior baru saja memberimu lukisan itu? Xiao En menghampiri Xiao Qian dan berbicara dengannya terlebih dahulu. Ya. Ketika Xiao Qian mendengar kata-kata Xiao En, dia mengangguk padanya. Xiao En sangat senang melihat Xiao Qian menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Sepertinya Xiao Qian dan senior sudah sangat dekat. Saat ini, Sean terus bertanya. Lalu tadi malam, bagaimana kabarmu dan senior? Apakah kamu melakukan itu? Mendengar perkataan Xiao En, Xiao Qian perlahan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Seorang tetua dari School of Imperial Beasts membungkuk di belakangnya. Senior, Xiao Qian berbalik dan melihat Xiao Changtian dan Alpha berjalan ke sisi mereka. Saat ini, Xiao En juga memberi isyarat kepada Xiao Qian. Dia memberi isyarat agar dia menemani Xiao Changtian. Xiao Changtian maju ke depan kerumunan dan perlahan berkata kepada mereka. Kalian semua ada di sini. Saya pikir sesuatu telah terjadi. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Xiao En buru-buru menjawab. Dengan senior di sini, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Mendengar perkataan Xiao En, Xiao Changtian melambaikan tangannya. Dia mengira lelaki tua itu sedang memujinya, lalu perlahan dia berkata. Oh iya, Pak Tua, aku akan segera berangkat. Saya ingin pergi ke hutan. Xiao En tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Logikanya, karena senior ini baru saja mendapatkan kekasih baru, bukankah seharusnya dia tinggal di sekte binatang kerajaan selama beberapa hari lagi? Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, status dan kekuatan Xiao Qian rendah, jadi bisa dimengerti jika seniornya akan membuangnya setelah memanfaatkannya. Mengenai apa yang ingin dilakukan Xiao Changtian di hutan, Xiao En tidak akan bertanya apakah Xiao Changtian akan memberitahunya. Dengan pemikiran ini, Xiao En mengangguk pada Xiao Changtian. Baiklah, senior. Saat Xiao En dan Xiao Changtian sedang mengobrol, sosok Chu Yiren perlahan mendekati mereka dari jauh. Dia cukup lelah setelah bermain flying chess sepanjang malam tadi. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa Xiao Changtian dan Xiao Qian tidak ada di kamar. Dia juga keluar dengan tergesa-gesa. Saat ini, Chu Yiren datang ke sisi Xiao Changtian dan mengatakan sesuatu padanya. Senior, jangan panggil aku saat kamu meninggalkan tempat ini. Saat dia berbicara, Chu Yiren melirik Xiao Qian. Dia tampak seperti takut Xiao Changtian dan Xiao Qian akan keluar dan melakukan sesuatu. Xiao Changtian tersenyum mendengar kata-kata Chu Yiren. Baiklah, ayo lanjutkan mencari sendoknya. Bab 432, benar saja, senior tidak menyukai ini. Hal 1. Godworld, di depan gerbang gunung sekolah Imperial Beasts. Xiao En dan sekelompok tetua sekolah binatang kekaisaran berdiri di pintu masuk gunung. Mendengar Xiao Changtian hendak pergi, Xiao En pun berjalan ke depan. Senior, mohon tunggu sebentar. Begitu dia selesai berbicara, Sean bertepuk tangan. Melenguh. Mengikuti suara tangisan sapi, Xiao Changtian juga melihat jalan pegunungan. Seorang lelaki tua sedang memimpin seekor banteng tua berkulit hijau kuning sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Di belakang sapi tua ada gerobak yang terbuat dari batu hitam. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Xiao Changtian berkata pada Xiao En perlahan saat dia melihat tetua sekte. Xiao En mendengar kata-kata Xiao Changtian dan dengan cepat menjelaskan. Senior, kamu memberi Qian hadiah yang sangat berharga. Mohon terima sapi dan gerobak ini. Saat dia berbicara, tetua dari sekolah binatang kekaisaran juga mendatangi Xiao Changtian. Senior, banteng ini pemarah, jadi ditunda. Tetua sekolah binatang kekaisaran yang memimpin sapi itu juga berkeringat. Lalu, seolah dia khawatir Xiao Changtian tidak akan puas, dia melanjutkan. Tapi senior, jangan khawatir. Sapi ini cukup pandai bepergian.
Ketika banteng hijau muncul, para murid dari Imperial Beast Sect tampak sedikit ketakutan. Mengapa Penatua keempat membiarkan orang ini keluar? Saya ingat dia menyebabkan keributan di sekte terakhir kali. Itu benar. Dikatakan bahwa sapi kuning langit biru memiliki jejak garis keturunan binatang dewa kuno di tubuhnya dan sangat sulit untuk dijinakkan. Bahkan Master Sekte gagal saat itu. Saya ingin tahu bencana macam apa yang akan terjadi kali ini. Master Sekte dan yang lainnya ingin memberikannya kepada senior. Dengan adanya senior, apalagi yang bisa dilakukan banteng tua ini? Ya, hanya seseorang seperti senior yang layak mendapatkan statusnya. Para murid dari School of Imperial Beast semuanya berbicara bersamaan. Terlihat jelas bahwa mereka sangat terkejut dengan kemunculan sapi hijau langit kuning. Ketika Xiao Changtian mendengar percakapan antara Xiao En dan Sekte Binatang Kekaisaran, dia juga melihat ke arah sapi hijau langit kuning dan kereta hitam di depannya. Ini, Xiao Changtian memandang mereka, tidak tahu harus berkata apa. Sapi jantan tua ini jelas digunakan oleh lelaki tua itu dan yang lainnya untuk bertani untuk mencari nafkah. Jika dia mengambil banteng tua ini, apa yang akan dilakukan lelaki tua itu dan yang lainnya di masa depan? Dengan penglihatan Xiao Changtian, dia dapat melihat bahwa mobil di belakangnya terbuat dari bahan yang sama dengan ranjang batu di kamar sebelumnya. Dia pernah tidur di ranjang batu sebelumnya, dan sangat tidak nyaman untuk duduk di atasnya. Xiao En melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Changtian. Senior, apakah ada masalah? Jika tidak berhasil, saya akan mengubahnya. Melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Changtian, Xiao En menjadi sedikit bingung. Sapi kuning langit hijau ini adalah salah satu binatang iblis tingkat tertinggi di sekolah binatang kerajaan mereka. Awalnya, Sean ingin memberikannya kepada seniornya untuk digunakan sebagai tunggangan. Dan mobil di belakangnya dibuat dalam semalam oleh Sean. Semuanya terbuat dari batu hitam, jadi tidak perlu disebutkan manfaatnya untuk budidaya. Sekarang, sepertinya senior kurang puas. Saat ini, Xiao Changtian juga berjalan ke sisi Xiao En dan merangkul bahunya. Pak Tua, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak membutuhkan ini. Xiao Changtian menepuk punggung Xiao En sambil berbicara. Xiao En dan tetua Sekte Binatang Kekaisaran di belakangnya kecewa saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Benar saja, senior tidak mempedulikan hal-hal ini. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan kekuatan senior, binatang dewa anjing penelan surga adalah hewan peliharaannya. Mengapa dia menyukai sapi kuning langit hijau yang hanya memiliki sedikit garis keturunan binatang dewa? Jika ini terus berlanjut, tidak baik jika menyebabkan senior merasa jijik. Kali ini, Xiao En juga memeluk Xiao Changtian. Saya akan mendengarkan pengaturan senior. Xiao Changtian melihat ekspresi Xiao En dan melambai padanya. Orang tua, kenapa kamu begitu sopan? Saat dia berbicara, Xiao Changtian melambai ke arah Chu Yiren. Kemudian, dia memimpin Chu Yiren menuruni gunung. Di depan gerbang gunung, Xiao En melihat punggung Xiao Changtian dan menghela nafas. Meskipun Xiao Changtian tidak menerima hadiah mereka, dia tetap berhubungan baik dengan Xiao Qianqian. Di masa depan, jika Imperial Beast Sect mengalami masalah, mereka akan memiliki pendukung lain. Saat ini, Xiao Qianqian berdiri di samping Xiao En dan melihat Xiao Changtian pergi. Dia menghela nafas. Aku ingin tahu kapan aku bisa bermain catur terbang dengan senior lagi. Mendengar kata-kata Xiao Qianqian, tetua kedua dari sekolah binatang kekaisaran juga datang ke sisinya. Dia meletakkan tangannya di bahu Xiao Qianqian. Qianer, tidak masalah. Seperti senior. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, catur terbang. Sebelum penatua kedua dari sekolah binatang kekaisaran selesai berbicara, dia disela oleh Xiao En. Xiao Qianqian mengangguk pelan saat dia melihat Xiao En tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Itu benar, Sekte Master. Saya bermain catur terbang dengan senior sepanjang malam tadi malam. Mendengar kata-kata Xiao Qianqian, tetua kedua dari sekolah binatang kekaisaran bertanya. Apa itu bidak catur terbang? Bukankah kamu melakukannya dengan senior tadi malam? Mendengar perkataan ayahnya, wajah Xiao Qianqian sedikit memerah. Dia mengerti bahwa ayahnya dan yang lainnya telah salah paham. Flying chess adalah game yang dibuat sendiri oleh senior. Tidak ada yang terjadi antara senior dan saya tadi malam. Ketika Xiao En mendengar kata-kata Xiao Qianqian,
dia menutupi wajahnya dan menghembuskan napas perlahan melalui lubang hidungnya. Para tetua lainnya dari School of Imperial Beast bahkan lebih terkejut dan bingung. Cepat, beritahu murid-murid yang belum berangkat untuk kembali. Xiao En menunjuk ke arah seorang tetua dari Sekolah Binatang Kekaisaran dan berkata perlahan. Di sebuah kota kecil di benua besar abadi yang sunyi. Ini adalah kota terdekat dengan Imperial Beast Sect, dan juga merupakan stasiun relay yang didirikan oleh Imperial Beast Sect. Biasanya, para pembudidaya yang mengagumi Sekte Binatang Kekaisaran dan ingin bergabung. Penggarap yang ingin mengetahui segala macam berita tentang Sekte Binatang Kekaisaran akan berkumpul di sini. Saat ini, restoran, penginapan, dan loteng di kota kecil semuanya penuh. Selama periode waktu ini, Kekaisaran Jin Besar, Tanah Suci Yang Qi, Tanah Suci Yin Qi, dan Sekte Jalan Malam telah bergabung untuk menyerang Sekte Binatang Kekaisaran, menjadi topik terpanas di benua abadi yang sunyi besar. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk mendapatkan informasi langsung. Bagaimanapun, ini terkait dengan struktur kekuatan benua abadi yang sunyi besar di masa depan. Di sebuah restoran, beberapa petani sedang duduk di depan meja kayu, mengobrol dan tertawa. Berita terbaru adalah Kekaisaran Jin Agung yang dipimpin oleh Shen Zong telah dikalahkan sepenuhnya dan saat ini sedang melarikan diri. Shen Zong sendiri terluka parah. Ketika seseorang melihatnya turun dari Imperial Beast Gate, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mungkin tidak akan hidup lama lagi. Seorang kultivator yang mengenakan mantel kuning muda berkata perlahan dengan sepotong daging di tangannya. Mendengar perkataan kultivator ini, seseorang di atas meja kayu segera merespon. Benar-benar, maka tampaknya Imperial Beast Sect masih menang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Shen Zong dan yang lainnya akan menang kali ini? Dari kelihatannya sekarang, Imperial Beast Sect masih memiliki dasar yang dalam. Tidak. Pada saat ini, kultivator berkemeja kuning muda menggelengkan kepalanya.